Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku jumpa lagi dengan Bunda Maya di hari Senin. Semoga di awal minggu ini kalian semangat untuk belajar daring ya. Sudah tidak sabar untuk belajar di sekolah. Nah, untuk hari ini, hari Senin, kita akan belajar tentang tematik. Kita sudah masuk di tema 5, yaitu pahlawanku, dan masuk di subtema 1, BB1. Sebelum kita belajar, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar belajar kita menjadi lancar. Nah, untuk hari ini Bunda akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang mana untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pastinya kalian harus memahami isi bacaannya. Cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan, ialah kalian harus membacanya dengan teliti. Ingat, membaca loh ya. Sedangkan informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Contoh kata tanya. Nah, macam-macam kata tanya itu ada 6. Ada apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. Ada siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Ada di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab, dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Jawaban tersurat atau tersirat di dalam teks. Bedanya apa ya? Jawaban tersurat yaitu jawabannya tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jadi jawabannya ada pada teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Jadi kalian harus menyimpulkan sendiri. Nah, untuk selanjutnya selain bahasa Indonesia kita akan belajar tentang IPS, yaitu tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, ini anak-anak kita akan belajar tentang sejarah. Sekali lagi, di kelas 4 kalian harus rajin membaca. Kalau kalian tidak rajin membaca, kalian pasti akan ketinggalan informasi. Nah, beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Nah, kalian bisa membuka buku pena kalian ya. Di sini dijelaskan. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Yang mana Raja Mulawarman itu berasal dari kerajaan Kutai. Dia adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, di situ ada Yupa, yaitu peninggalan kerajaan Kutai. Sedangkan sikap kepahlawanan Raja Mulawarman yang patut kita contoh adalah adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya, dan ketiga adalah dermawan, suka berbagi. Terus raja yang kedua adalah Raja Kertanegara yang berasal dari kerajaan Singosari. Yang mana Raja Kertanegara itu adalah raja yang memeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, peninggalannya yaitu berupa Candi Singosari. Nah, sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara yang patut kita contoh adalah yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Dan yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Karena pada masa itu bangsa Indonesia dijajah oleh namanya bangsa Mongol. Terus raja yang ketiga adalah Raja Balaputradewa yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Nah, itu adalah salah satu raja yang memeluk agama Buddha. Nah, di situ ada prasasti Gedokan Bukit, itu merupakan peninggalan sejarahnya. Sedangkan sikap kepahlawanan dari Raja Balaputradewa yang patut kita contoh adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum.
Terus raja yang keempat ada Sultan Iskandar Muda yang berasal dari kerajaan Aceh, yang mana Sultan Iskandar Muda adalah raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh menjadi puncak kejayaannya. Jadi pada masa Sultan Iskandar Muda memimpin, kerajaan Aceh mengalami kejayaan yang sangat baik. Nah, di situ ada peninggalan sejarahnya berupa Masjid Raya Baitur Rahman. Terus sikap kepahlawanan yang patut kita contoh dari beliau adalah yang pertama, adil dalam menegakkan hukum. Yang kedua, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, raja yang kelima, ini ada Raden Patah. Dia adalah raja dari kerajaan Demak. Dia adalah raja yang memeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Nah, peninggalan sejarahnya adalah Masjid Agung Demak. Sedangkan sikap kepahlawanannya yaitu menghormati kebebasan beragama serta berani melawan penjajah. Untuk selanjutnya di PP1 kita akan belajar IPA, yaitu penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Tanpa cahaya kita bagaimana? Kita tidak dapat melihat segala sesuatu karena gelap. Dan cahaya juga berfungsi atau berguna membedakan warna. Serta adanya cahaya kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kalian bisa membayangkan ya bagaimana jika tidak ada cahaya atau ketika lampu mati. Nah, aktivitas sehari-hari pasti akan terhambat. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat yaitu 5 ya, Nana. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Jadi cahaya memiliki 5 sifat: merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Jadi harus diingat-ingat ya. Nah, ini ada sedikit gambar percobaan tentang sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak akan melihat cahaya lilin. Intinya cahaya itu merambat lurus, tidak bengkok ataupun melengkung ya, Nana. Terus contoh yang kedua, cahaya merambat lurus itu ada di mercusuar, itu salah satunya ya. Terus cahaya menembus benda bening, yang mana saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Jadi dapat menembus benda yang bening. Kalau bendanya gelap, pastinya dia tidak akan bisa menembus. Nah, silakan dipraktekkan di rumah. Contoh-contoh cahaya menembus benda bening. Nah, di situ kita dapat melihat ikan yang ada di dalam gelas ataupun akuarium yang bening. Coba gelasnya hitam, bisa nggak kalian melihat ikan? Tidak bisa, karena gelasnya gelap, bukan bening. Terus di situ ada gedung yang terbuat dari kaca, kita bisa melihat dalamnya karena karena gedungnya terbuat dari kaca yang bening. Terus sifat yang ketiga ada dapat dipantulkan, yang mana cahaya itu dapat dipantulkan ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Jadi kita seperti berkaca ya, Nana. Kalian bercermin, kalian dapat melihat bayangan siapa? Bayangan kalian ya. Jadi itu adalah bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Terus contoh-contoh cahaya yang dapat dipantulkan yaitu dari spion mobil dan spion yang ada di pinggir jalan, salah satunya. Terus cahaya dapat dibiaskan atau dibengkokkan. Contohnya, pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat seperti patah dan lebih besar. Nah, itu adalah bukti bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan.
Padahal pensilnya tidak patah ya Nana, karena memiliki sifat dapat dibiaskan. Jadi ketika dia masuk ke dalam air, dia terlihat seperti patah. Nah, untuk contoh lainnya yang dapat kita lihat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan, yaitu dasar kolam renang yang tampak lebih dangkal. Tapi sebetulnya bagaimana? Dasar kolamnya begitu dalam. Nah, untuk tugas PP1 hari ini kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 72 nomor 1 dan 2. Ditulis langsung jawabannya di buku tulis tema. Dan yang kedua, mengerjakan ayo berlatih halaman 76 sampai 77 nomor 1 sampai 5 saja. Jawaban langsung ditulis di buku tulis tema. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Bunda Maya mohon maaf apabila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.